yang satu saya bacakan ayat kursi. Selesai saya bacakan ayat kursi, saya tiupkan ke situ. Yang satu tidak saya bacakan ayat kursi, memang sengaja. Yang satu, ketika ada orang kesurupan, yang saya sodorkan yang ada ayat kursi ini, ditolaknya, dihempasnya, jatuh. Tetapi ketika yang disodorkan yang tidak ada ayat kursi, diminumnya. Ini sebagai bukti bahwasanya ketika air ini dibacakan ayat Al-Quran, maka esensi ayat Al-Quran itu akan Allah masukkan ke dalam air itu. Cuman jangan kita percaya dengan airnya, kita percaya dengan Allahnya di situ. Jadi intinya balik-balik adalah Allah. Ketika kita minum air kemudian hilang haus, itu yang menghilangkan haus bukan air tapi Allah. Kalau ada orang percaya air inilah yang menghilangkan haus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, Masjid Jami Al-Hikmah. Kemarin kita bicara tentang surah Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat kita. Apakah surah Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat kita itu diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim terus Bismillahirrahmanirrahim? Apakah basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat dari ayat yang ada dalam surah Fatihah atau tidak? Kemarin sudah kita bahas. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pendapat ulama. Boleh kita ikuti salah satu di antara keduanya. Ketika kita sholat berjamaah, apakah kita membaca surah Al-Fatihah sebagai makmum, atau cukup yang membaca surah Al-Fatihah itu adalah imamnya saja? Itu yang barangkali selama ini masih bertanya-tanya. Karena ketika ada pendapat ini saya sampaikan kepada jamaah, barangkali pengurus masjidnya kurang tanggap ketika saya menyampaikan bahwasanya ketika imam membaca surah Al-Fatihah dengan jelas, jahar, maka makmum juga membaca surah Al-Fatihah. Dan di situ disebutkan di dalam kitab Subulus Salam, nanti juga hampir sama dengan yang di sini di dalam Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, ketika imam membaca surah Al-Fatihah, maka makmum juga membaca surah Al-Fatihah, tapi tidak boleh keras seperti kerasnya imam membaca. Ukurannya adalah hanya diri sendiri yang tahu. Begitu saya sampaikan seperti itu, karena yang ditahu oleh pengurus masjid pada saat itu adalah membaca surah Al-Fatihah itu harus setelah imam membaca surah Fatihah. Makanya di situ ada jedah imam antara Fatihah dan membaca ayat. Setelah itu saya nggak dipanggil lagi untuk jadi khotib. Ya, katanya alirannya lain katanya. Padahal itu yang saya sampaikan itu adalah yang disebutkan dalam kitab As-Subulus Salam. Artinya boleh melakukan seperti itu, boleh dibaca antara jedahnya imam dengan bacaan Fatihahnya dengan surah pendeknya itu. Kalau seandainya imam tidak ngasih kesempatan gimana? Langsung waladhdallin amin, langsung bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Waktu untuk baca surah Fatihahnya gak cukup. Gimana kalau yang seperti itu? Kan nanti repot yang seperti itu. Maka ada pilihan.
boleh sesudah imam membaca surah Al-Fatihah atau boleh serempaan imam membaca surah Al-Fatihah, tapi nggak boleh kencang-kencang. Itu yang dijelaskan di dalam kitab Subul Salam. Yang di sini bagaimana? Mari kita teruskan. Wahal tajibu alal makmumi, apakah surah Al-Fatihah itu wajib dibaca oleh makmum? Yung daru fihi. Imam Syirazi menjelaskan, wajibkah makmum membaca surah Fatihah atau tidak wajibkah makmum membaca surah Fatihah? Ini perlu diperhatikan bagaimana kondisinya. Fa in kana fi sholatin yasirru fiha bil qiraati. Kalau sholatnya itu adalah sholat yang bacaan sholatnya tidak dijelaskan, bacaan sholatnya tidak dikeraskan, seperti sholat zuhur, sholat asar, itu kan nggak dikencangkan tuh bacaan sholatnya itu. Kalau sholatnya itu adalah sholat yang tidak dikencangkan bacaannya, tidak dikeraskan bacaannya, wajabat alaihi, mau tidak mau makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Itu kalau sholatnya tidak dikencangkan bacaannya. Kita kan nggak dengar makmum baca, imam baca surah Al-Fatihah kan nggak dengar karena bacanya pelan. Kapan sampai waladhdallin? Dan kalau kita sholat zuhur kan kita nggak pernah makmum mengatakan amin, kan nggak pernah, karena imam nggak nyebut amin, maka kita juga tidak nyebut amin. Sholat asar juga begitu. Maka kalau orang itu sholatnya adalah sholat dalam keadaan sir, bacaannya pelan, maka makmum juga wajib membaca surah Al-Fatihah. Wa in kana fi sholatin yajharu fiha bil qiraati, tetapi kalau sholatnya itu adalah sholat yang bacaannya dikencangkan seperti tadi sholat maghrib dan nanti sholat isya, itu makmum wajib membaca surah Fatihah atau tidak? Fa fihi qaulani, dalam hal ini ada dua pendapat. Ini enaknya kalau kita tahu kedua-duanya. Mau pakai pendapat yang satu boleh, mau pakai pendapat yang satu lagi juga boleh. Kedua-duanya adalah ulama Syafi'iyah. Boleh, jadi tidak menyalahkan antara satu dengan yang lain. Wa qala fil wal buwaiti, dan disebutkan di dalam kitab al dan al buwaiti. Jadi kitab al kitab al buwaiti, kitab al itu adalah karya Imam Syafi'i. Walaupun ini adalah karyanya Imam Syafi'i, akan tetapi yang menulis adalah muridnya Imam Syafi'i. Salah satu di antara murid Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i sayangi itu namanya Imam Al-Buwaiti. Ya, ini menyusun kitab mengikut kitab gurunya. Biasanya kan kalau murid itu kan mengikut gurunya. Karena saya perhatikan ketika saya membaca cara-cara saya membaca surah Al-Fatihah, lalu murid saya di rumah itu yang murid ngaji masih kelas 5, kelas 4 SD, itu saya suruh jadi imam, itu lagunya mirip dengan lagu saya itu. Ya, karena ternyata tuh murid tuh ngikut gurunya gitu. Kalau misalnya suara saya kayak Muammar gitu, ya mungkin lebih bagus lagi. Mungkin ini suaranya suara pas-pasan nih. Yang penting tajwidnya benar itu. Disebutkan di dalam kitab dan juga kitab Al-Buwaiti, yajibu alaihi, maka kalau sholatnya itu jahar atau sholatnya itu dibaca keras, maka makmum pun juga wajib membaca surah Al-Fatihah itu. 5 ruya Ubadah, ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah riwayat Ubadah bin Samit. Jadi Ubadah bin Samit ini pernah mendengar Rasulullah SAW atau pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Dan bahkan Ubadah ini, seorang sahabat bernama Ubadah, itu juga pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal laha ajrun in tasaddaqtu biha. Wahai Rasulullah, apakah ada manfaatnya untuk ibuku, maksudnya kalau aku bersedekah atas namanya? Lalu dijawab oleh Rasulullah, qala na'am. Rasulullah, ya, ada pahalanya. Ini seorang bernama Ubadah, dan di sini Ubadah bin Samit pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Qala, Ubadah bin Samit berkata, shalla bina Rasulullah SAW as-subha. Rasulullah SAW sholat subuh bersama kami, atau kami sholat subuh bersama Rasulullah SAW.
Fathaqalat alaihil qiraatu. Al qiraatu pakai alif lam berarti ini adalah ma'rifah. Ma'rifahnya yang membaca siapa? Berarti Rasulullah. Kalau sholat kan yang membaca imam. Imamnya berarti Rasulullah. Enggak mungkin Ubadah jadi imam. Karena selama Nabi itu hidup, yang boleh menggantikan imam sholat itu cuman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang lain-lain tidak ada yang menggantikan sholat. Segan dengan gurunya. Biasanya kan seperti itu kan, karena dia adalah maha dari segala maha, dia maha guru kan gitu. Nah, yang langsung belajar kepada malaikat Jibril membawa sesuatu ilmu dari Allah disampaikan kepada Rasulullah, maka sahabat-sahabat kan pada segan, walaupun tidak semuanya itu langsung melalui Rasulullah. Contohnya apa? Azan. Kalimat azan Allahu Akbar itu bukan langsung ke Rasulullah sampainya, tapi sampainya adalah kepada sahabat, dan sahabat ini menyampaikan kepada Rasulullah. Ternyata dalam malam yang sama Umar bin Khattab juga mimpi yang sama. Artinya tidak semuanya itu yang dilakukan oleh kita sekarang ini itu turun langsung kepada Rasulullah, ada yang turun kepada para sahabat. Jadi dikatakan mimpimu itu adalah benar. Karena apa? Sahabat ini pernah mimpi ketemu seseorang yang jualan lonceng. Lalu dipanggil, Pak yang jualan lonceng sini, kira-kira begitu. Untuk apa? Aku mau beli lonceng itu. Untuk apa? Untuk mengumpulkan orang sholat. Lalu orang yang jual lonceng nyampaikan, maukah kamu aku ajari bagaimana cara mengumpulkan orang sholat? Langsung ngangguk, mau. Itulah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi yang mengumandangkan azan itu bukan sahabat yang bermimpi tadi. Yang mengumandangkan azan siapa? Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena suara Bilal bin Rabah lebih bagus, lebih lantang daripada yang bermimpi tadi. Hanya sekedar dia mimpi, tahu bacaannya, langsung Rasulullah sampaikan kepadanya, Akri Bilalan, bacakan itu kepada Bilal, sehingga Bilal bisa membacakannya, mengumandangkannya. Ini perintah Rasulullah, bukan dia yang azan, tetapi Bilal yang azan. Karena Rasulullah punya dua tukang azan Rasulullah itu. Namanya satu Bilal bin Rabah, namanya satu lagi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Itu tukang azannya Rasulullah, yang kedua-duanya disayangi oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah ketika sholat subuh ini membaca bacaan surah Fatihah dan surah setelah surah Fatihah itu terasa berat. Terasa berat itu berarti ada bacaan, ada suara lain yang mengganggu. Pada saat Ubadah bin Samit ini sholat bersama Rasulullah itu terasa terganggu bacaan sholatnya. Falamma insarafa, ketika selesai sholat, qala Rasulullah sampaikan, inni la'arakum taqra'una khalfa imamikum. Sungguh aku perhatikan kalian itu membaca di belakang imam. Artinya imam membaca Fatihah, dia membaca Fatihah. Imam membaca surah Al-Quran, dia juga membaca surah Al-Quran. Misalnya imam membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makmumnya juga sama, Tabarakalladzi. Jadi rame. Jadi akhirnya Rasulullah kan agak keberatan baca kayak gitu, terganggu bacaannya. Karena terganggu seperti itu, Rasulullah bertanya, aku perhatikan kalian membaca bacaan Al-Quran di belakang imam. Lalu kulna, ini Ubadah bin Samit mewakili yang lain, kami menjawab, wallahi ajal, demi Allah ya Rasulullah. Wallahi ajal ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah. Ajal di sini saya cari di kamus itu artinya ya gitu. Kan tidak semua saya hafal kata-kata ini satu persatu, ada paling nyelip satu dua itu nggak tahu, buka kamus kan gitu. Maka Gus Bah itu kamusnya paling banyak itu. Dan paling kitab yang paling suka itu kitab kamus. Nah, kalau saya paling cuman ada beberapa saja kamus untuk melihat ini. Jadi wallahu ajal, demi Allah ya Rasulullah, naf'alu hadza, kami melakukan seperti itu.
kami melakukan baca surah Fatihah, kami melakukan baca ayat yang Rasulullah baca. Qala, lalu Rasulullah menyampaikan, la taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan kamu melakukan itu kecuali surah Al-Fatihah. Artinya ketika Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin, itu makmum juga membaca seperti itu. Tetapi ketika Rasulullah membaca ayat berikutnya, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu tidak boleh mendengar tapi harus tidak boleh membaca tapi harus mendengar. Kalau di dalam di dalam kitab Subulus Salam itu ada dalil yang diangkat, itu faida quri'a alaihimul qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. Jadi ketika ayat Al-Qur'an dibaca maka dengarkan. Rupanya wajib mendengarkan ayat itu adalah ketika saat sholat. Yang wajib itu ketika saat sholat. Ketika dibaca itu wajib untuk didengarkan. Itulah kenapa surah Al-Fatihah itu harus dibaca, sementara ayat yang lain itu harus didengarkan. Itu karena pentingnya surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun sholat. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Oleh karena itu Rasulullah terus sampaikan, jangan kamu lakukan itu, jangan kamu baca apa-apa di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun dari rukun sholat, dan tidak sah sholat seseorang, la sholata, tidak sah sholat seseorang liman lam yakra biha, bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ha di sini kembali kepada surah Al-Fatihah, bi dengan ha surah Al-Fatihah, dengan surah Al-Fatihah. Jadi setelah imam membaca surah Al-Fatihah, maka kita dengarkan apa yang dibaca oleh imam itu. Imam membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Fatihah. Yang seperti itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, pernah disampaikan melalui riwayat Ubadah. Wali anna min luzumihi qiyamil qiraati, karena keharusannya berdiri itu membaca surah Al-Fatihah, membaca bacaan ayat Al-Quran, lazimahul qira'ata ma'al qudrati, maka orang juga harus membacanya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bisanya. Kalau bisanya cuman Bismillahirrahmanirrahim, ya cuma itu aja baca Bismillahirrahmanirrahim, biar selebihnya diteruskan oleh imam. Andaikan seperti itu, tapi orang seperti itu wajib belajar, bukan wajib belajar 9 tahun, tapi wajib belajar sampai bisa surah Al-Fatihah. Kal imami wal munfaridi, membacanya itu seperti imam membaca surah Al-Fatihah atau orang sholat sendirian membaca surah Al-Fatihah. Jadi makmum membaca surah Al-Fatihah seperti imam membaca surah Al-Fatihah, atau seperti ketika sholat sendirian membaca surah Al-Fatihah. Karena tidak sah orang kalau sholat tidak membaca surah Al-Fatihah. Wa qala fil qadim, nah ini sekarang disebutkan di dalam qaul qadim, la yaqra'u, boleh tidak membaca surah Al-Fatihah bagi makmum. Lima ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahara fiha bil qiraati, setelah Rasulullah selesai salat di mana salat itu dikeraskan bacaan salatnya, faqala, lalu Rasulullah menyampaikan, hal qara'a ahadun minkum, apakah salah satu di antara kalian tadi itu ikut membaca bersamaku? Lalu orang tadi menjawab, qala rajulun, yang merasa membaca ikut menjawab, na'am ya Rasulullah, ya Rasul, aku membaca seperti yang engkau baca. Lalu Rasulullah sampaikan, inni aqulu mali unazil qur'ana, aku katakan, kenapa kamu menyaingi aku membaca Al-Qur'an? Jadi seakan-akan di belakang membaca surah Al-Quran yang keras tadi itu menyaingi Rasulullah SAW. Jadi dianggapnya menyaingi Rasulullah SAW.
pada saat Rasulullah sampaikan seperti itu, fantahan nasu anil qiraati ma'ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi bil qiraati minas shalawati hina sami'u dzalika minar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat Rasulullah menyampaikan seperti itu, kalian jangan menyaingi aku membaca surah Al-Qur'an di dalam salat, maka berhenti orang-orang membaca surah di belakang Rasulullah SAW ketika Rasulullah membacanya dengan keras. Bacaan sholat itu yang ada di dalam sholat 5 waktu. Hina sami'u dzalika, ketika para sahabat mendengar sabda Rasul, sabda yang seperti itu min Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, ketika kita sholat, imam membaca surah Al-Fatihah, kita membaca juga, tapi membacanya dalam hati. Maksudnya dalam hati itu bukan di hati, bukan membaca, tapi hanya kita sendiri yang dengar. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kelihatan membaca itu mulutnya bergerak-gerak. Itu artinya membacanya itu adalah tidak di hati, tetapi adalah di bibir membacanya, di mulut. Tapi kalau membaca di hati kan diam mulutnya. Macam itu diam. Itu namanya membaca di hati. Tapi kalau membaca di mulut, mulutnya bergerak-gerak. Rasulullah membaca surah Al-Fatihah ketika sholat sendirian itu tidak di hati, tetapi mulutnya tetap bergerak-gerak, membuktikan bahwasanya itu Rasulullah sedang membaca surah Al-Fatihah. Jadi ketika imam membaca surah Al-Fatihah dengan jahar, dengan kencang, dengan keras bacaannya, makmum membacanya pelan dan hanya dirinya sendiri yang dengar. Maka akan merusak imam, konsentrasi imam kalau bacanya terlalu kencang. Karena ada itu sebagian masjid ada yang karena dia jadi imam besar di situ, maksudnya keseringan jadi imam di situ, ketika orang lain jadi imam dia Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Itu nggak ngageti imam kayak gitu tuh. Kalau imamnya sempat jantungan kan nanti kaget tuh, lupa semua bacaan yang seperti itu. Maka tidak boleh mengencangkan bacaan seperti itu. Hanya dirinya sendiri, mau kencang sekencang-kencangnya, tapi batasannya adalah hanya dirinya sendiri yang dengar. Jangan sampai orang lain sebelahnya dengar. Lah kalau kayak gitu sempat yang sebelahnya itu sensitif, itu kaget pingsan kan lumayan itu. Akhirnya gotong orang lagi sholat. Kira-kira kalau ada orang pingsan kayak gitu, kita selesaikan sholat kita atau kita selamatkan dulu orang ini? Kalau misalnya ada orang kanan kiri ini, yang tengah ini pingsan, sebelah kanan sebelah kirinya, tetap biarkan dia sholat, apa selamatkan dulu dia nih? Selamatkan dulu dua orang yang kanan kiri ini yang wajib menyelamatkan ini. Kenapa? Darul mafasidi muqaddamun ala jadil masalihi. Menolak kemafsadatan, menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada meraih keuntungan. Apa gunanya untung kalau celaka gitu? Maka menyelamatkan dari celaka itu lebih diutamakan daripada meraih keuntungan. Darul mafasidi muqaddamun ala jadil masalihi. Jadi makmum jangan sampai membacanya mengagetkan orang kanan kirinya, apalagi mengagetkan iman, walaupun sedikit-sedikit. Itu tadi, syirat. Walaupun sedikit-sedikit. Jadi cukup yang dengar adalah dirinya sendiri. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu, di dalam kaul qadim, bukan kaul jadid. Di dalam kaul qadimnya Imam Syafi'i, kalau kaul jadidnya yang tadi itu itu kaul jadid Imam Syafi'i. Di dalam kaul qadimnya Imam Syafi'i melalui riwayat Abu Hurairah itu tidak usah membaca, dengerin saja. Jadi imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, makmum dengerin saja. Jadi kedua-duanya boleh. Mana yang lebih afdal? Kalau menurut saya yang lebih afdal makmum membaca, tapi hanya dirinya sendiri yang dengar selama masih ada waktu untuk membaca. Kecuali waktu membaca sudah nggak ada lagi. Umpamanya imam sudah membaca
Innahu kana tawwaba. Kita baru datang langsung Allahu Akbar, mulai sholat kan imam langsung ruku. Kapan baca Fatihahnya? Itu enggak baca Fatihah. Lalu gimana Fatihahnya? Fatihahnya ditanggung oleh imam. Itulah perlunya imam itu. Imam itu menggendong sebanyak makmum yang ada itu. Kalau ada yang tidak baca surah Al-Fatihah karena dia masbuk terlambat, itu tanggungannya imam. Oleh karena itu imam bacaannya harus benar. Kalau imam bacaannya salah, nanti akan terjerumus semua makmumnya. Oleh karena itu harus hati-hati. Nah, di sini ada dua pendapat itu tadi. Boleh dikeraskan artinya dirinya sendiri yang dengar, boleh cukup mendengar 100%. Faslun fasal. Faida faragha minal fatihati ammana wa huwa sunnatun. Kalau selesai membaca surah Al-Fatihah, maka ucapkan amin waladhdallin amin. Imam gimana? Imam itu justru yang lebih disunahkan untuk membaca amin. Jangan ada imam ketika membaca surah Al-Fatihah waladhdallin nunggu jamaah bilang amin. Jangan, imam dulu yang mengatakan amin, baru makmum juga mengatakan amin. Nanti malaikat juga nyusul amin. Begitu. 5 ruya anan Nabi, berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW kana yu'amminu. Nabi itu juga mengucapkan amin pada saat sholat. Nabi saat sholat waladhdallin, Nabi langsung baca amin. Apa landasannya? Karena Nabi mengucapkan amin seperti itu. Waqad qala, Rasulullah SAW telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Orang yang salat bersama Rasulullah pada saat itu banyak. Rasulullah membaca amin, kemudian jamaah juga membaca amin karena ngikuti bagaimana Rasulullah sholat. Yang dia lihat seperti itu, maka dia pun melakukan seperti itu. Inilah yang disebut dengan hadis mutawatir yang di sini. Kenapa dikatakan mutawatir? Yang menyaksikan banyak, tidak hanya 10 orang, tapi banyak. Walaupun mutawatir itu dikatakan hadis itu adalah diriwayatkan oleh orang banyak, ulama hadis itu sepakat sekurang-kurangnya banyaknya itu adalah 10 orang. Itu sekurang-kurangnya. Itu hadis mutawatir. Sekurang-kurangnya yang menyaksikan pada saat itu, yang tahu pada saat itu adalah 10 orang sekurang-kurangnya. Kalau 9 orang itu bukan mutawatir tapi ahad. Walaupun dalam bahasa Arab jamak itu adalah 3 ke atas. Kitabun, kitabani, kutubun. Jadi kitabun wahidun, kitabani sunani salah satu kutubin. Jadi jamak itu kalau dalam bahasa Arab itu 3 ke atas, 3, 4, 5 itu namanya jamak. Walaupun kalau bahasa Inggris 2 itu sudah jamak 2, itu one book. Kalau two nanti two books tambah s itu menunjukkan itu adalah jamak. Kalau bahasa Inggris jamak itu 2 ke atas, kalau bahasa Arab jamak itu 3 ke atas. Jadi di sini hadisnya ini adalah salah satu hadis mutawatir. Walaupun hadis mutawatir itu jumlahnya sangat terbatas. Karena ketika Rasulullah melakukan dan disaksikan oleh orang banyak itu kan hanya pada momen-momen tertentu yang seperti itu. Fa in kana imaman ammana wa ammanal ma'mumu mahu. Kalau imam itu sudah mengucapkan waladhdallin amin, maka makmum segera juga membarengi itu amin yang seperti itu. Jadi aminnya imam dan aminnya makmum itu boleh serempak. Aminnya imam dan aminnya makmum. Tapi bagusnya imam dulu mengucapkan amin baru makmum ikut amin. Kadang-kadang karena makmumnya sudah amin, lepas tangan imam, santai dia, tidak mau amin lagi dia. Wah kan tuh bagi tugas ya. Aku sudah baca surah Al-Fatihah, kamu tinggal amin aja. Bukan seperti itu. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza ammanal imamu, kalau ada seorang imam sudah mengucapkan amin,
Fa'amanu, lalu para jamaah itu juga mengucapkan amin. Fa innal malaikata tu'aminu bita'minihi, malaikat itu akan mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, dan siapa yang aminnya itu serempak dengan aminnya iman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya kita membaca amin. Ta'minal malaikatu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi siapa orang yang mengucapkan amin serempak dengan imam, pada saat itu malaikat juga mengucapkan amin serempak dengan aminnya imam. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, siapa orang yang aminnya itu serempaan. Wafaqo itu kan sesuai, artinya serempaan dengan aminnya imam, maka malaikat itu juga mengucapkan amin serempak dengan aminnya malaikat. Malaikat ngikuti aminnya imam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni. Itulah kenapa orang sholat itu dosanya diampuni. Mengucapkan amin pas serempak dengan imam mengucapkan amin, malaikat juga mengucapkan amin di situ. Serempak, bertiga ini serempak, imam, malaikat, makmum, amin. Imamnya itu diampuni dosa-dosanya, makmumnya juga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu, bukan yang akan datang, tapi yang telah lalu. Hadis ini adalah riwayat rawahul Bukhari fi kitabil adzani. Ini hadis ini adalah diriwayatkan di dalam kitab Bukhari. Berarti ini termasuk hadis sahih, karena hadis yang disusun Imam Bukhari itu adalah hadis-hadis sahih saja. Walaupun tidak seluruh hadis sahih itu dirangkum oleh Imam Bukhari, ada sebagian. Imam Bukhari itu hafal 300.000 hadis, tapi yang berulang-ulang itu setelah dibuang yang berulang-ulang itu, yang sahih itu tinggal 4.000 hadis dari 300.000 hadis. Itu pernyataannya di dalam kitab Mustalah Hadis, At-Taisir fi Mustalah Hadis, yang disusun oleh Mahmud Tohan, itu seperti itu. Nah, di dalam kitab Mustalah Hadis bahwasanya Imam Bukhari itu hafal hadis itu ratusan ribu. Jadi ada 300.000 hadis. 100 yang sahih, 200 yang tidak sahih. Jadi 100 yang sahih itu ada yang berulang, artinya hadis itu berulang-ulang. Maklumlah dulu kan nggak ada komputer. Jadi mana dapat dari guru catat, mana dapat dari guru catat. Ternyata yang dicatat itu yang kemarin sudah dicatat, maka berulang-ulang. Akhirnya jumlahnya ada 100.000. Kemudian setelah diseleksi lagi, yang pengulangan itu dibuang, itu tinggal 4.000. Demikian juga Imam Muslim juga seperti itu. Fa in kana fi sholatin yajaru fiha, kalau sholatnya itu adalah sholat yang dikencangkan bil qiraati, bacaan sholatnya, ketika sholat yang sholatnya itu dikeraskan bacaan sholatnya, jahharal imamu, imam juga mengencangkan bacaan aminnya. Sholat maghrib waladhdallin, imam harus amin. Isya juga begitu, waladhdallin, imam harus mengucapkan amin. Jadi aminnya itu dikencangkan seperti bacaan surah Al-Fatihahnya kalau sholatnya itu di sholat yang bacaannya dikencangkan. Tapi kalau sholatnya itu bacaan tidak dikencangkan, jangan. Nanti pas baca sendiri kan bacanya pelan, ini makmum nggak dengar. Dalam hati sudah waladhdallin, kemudian teriak amin, kan bingung makmum. Apa tiba-tiba imam bilang amin itu? Kalau bacaannya pelan, aminnya juga pelan. Kalau bacaannya keras, aminnya juga keras. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam itu sudah mengucapkan amin, maka kalian para makmum ucapkan juga amin. Lalu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Siraji menganalisa hadis Rasulullah seperti ini.
Jadi orang menganalisa hadis, orang menganalisa Al-Quran itu tidak boleh sembarang orang. Orang menganalisa hadis, menganalisa Al-Quran itu harus ada alatnya. Artinya dia sudah tahu ilmu nahwu, dia sudah tahu ilmu shorof, dia sudah tahu ilmu mantik, dia sudah tahu ilmu balaghah. Enggak sembarang orang. Ini kadang-kadang baru tahu hadis satu saja sudah menganalisa hadis yang lain. Nah, ini yang bikin rusak itu. Bahasa Arab tidak tahu, ilmu nahwu tidak tahu, shorof tidak tahu. Ditanya muqaddimah sughra, muqaddimah kubra enggak tahu. Coba kasih contoh bagaimana muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Kemudian tertimbul natijahnya. Enggak tahu yang seperti itu. Ini sudah mau menganalisa hadis, tersesat yang seperti itu. Imam Syirazi ilmunya sudah cukup karena belajar dengan guru-gurunya, maka beliau menganalisa walau lam yajhar bihi, andaikan imam tidak mengencangkan imam itu, artinya andaikan walau lam yajhar bihi, andaikan imam tidak mengencangkan bacaan itu kemudian mengencangkan bacaan amin, lima allaqa ta'minal ma'mumi alaihi. Kenapa Rasulullah mengkaitkan aminnya makmum dengan aminnya imam? Jadi Rasulullah itu mengkaitkan aminnya makmum itu dengan aminnya imam. Maksudnya gini, kalau imam aminnya kencang, makmum aminnya juga kencang walaupun bacaannya pelan. Kan makmum bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dan saudara kan begitu imam sudah waladhdallin, makmum bilang amin. Yang kenceng kan imam bacaannya. Tapi makmum bacaannya nggak boleh kenceng, karena kalau kenceng ganggu imam. Yakin ganggu imam. Cobalah kan nanti praktekkan kalau nggak percaya. Terganggu imam. Salah-salah nanti terbalik-balik bacanya itu. Karena bacaannya rame di dalam masjid itu. Karena semuanya baca. Yang seperti itu tidak boleh. Maka Rasulullah SAW menyuruh imam mengucapkan amin kencang, makmum mengucapkan amin kencang, itu karena ada kaitannya bacaan imam surah Al-Fatihah terhadap aminnya imam. Oleh karena itu Imam Syirazi ini mengkaitkan aminnya makmum itu kepada aminnya imam. Wali annahu tabi'un lil Fatihati, karena bacaan amin itu memang mengikuti bacaan surah Al-Fatihah. Nanti jangan-jangan orang setelah menyebut waladhdallin amin, nanti ada yang muncul pula, oh bid'ah itu nyebut amin. Nah, ini khawatir yang seperti itu. Nah, ini kurang belajar ini. Jadi ketika kita menyebut amin, karena amin itu memang diikutkan pada surah Al-Fatihah. Di samping itu walaupun tidak surah Al-Fatihah, ketika kita berdoa kan kita juga aminkan kan? Allahumma ighfir lana dzunubana. Amin. Kan itu kan, tidak waladhdallin aja kan? Jadi di sini memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu amin ini adalah memang mengikuti surah Fatihah, fakana hukmuhu hukmuha. Maka hukumnya membaca amin itu sama dengan hukumnya membaca surah Al-Fatihah fil jahri, di dalam kencang atau pelannya. Ketika imam baca amin kencang, maka makmum membaca amin kencang. Ketika imam tidak membaca amin, makmum tidak boleh mengeluarkan kata-kata amin. Ketika imam membaca surah Al-Fatihah kencang, maka dia membaca aminnya juga harus kencang. Karena hukum amin itu sama dengan hukum membaca surah Al-Fatihah di dalam pelan atau kerasnya. Kasurati, seperti membaca surah Al-Fatihah. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dipersilahkan untuk bertanya. Bapak Ibu dan berbahagia, berikutnya kita melakukan tanya jawab. Pertanyaan sudah dicatat. Kalau masih ada, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ingin tanya, ada sebagian jamaah orang sholat ketika sujud tangannya sampai siku menempel di tempat sholat, apakah dibolehkan? Mohon dijelaskan. Oh gitu ya. Iya.
Jadi sujudnya itu sikunya ikut sujud gitu ya? Iya. Ini sebetulnya kajian kita belum nyampe ke sujud, tapi sudah nggak sabaran lagi nggak apa-apa. Dicicil dulu, nanti akan diterangkan kalau sampai sudah ke sujud. Ketika orang sujud, itu sujudnya adalah tangannya ini sejajar dengan bahunya. Jadi ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kalau laki-laki, itu tangannya adalah direntangkan. Sampai dalam riwayat itu, Rasulullah kelihatan bulu ketiaknya karena direntangkan seperti itu. Tapi kalau perempuan tidak boleh direntangkan seperti itu. Kalau di dalam kitab ini dijelaskan oleh Imam Syirazi, itu harus dirapatkan ke perut. Kenapa? Karena di situ dikatakan seperti itu lebih menutup aurat daripada dibuka seperti ini. Ya ibu, jangan sujudnya sikunya dibuka lebar kayak bapak-bapak, jangan. Sikunya dirapatkan ke perut. Karena itu ibu kan auratnya banyak sekali itu. Di perut itu banyak sekali auratnya. Bapak-bapak kan auratnya kan dari pusat sampai ke lutut. Kalau ibu itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka ketika ada orang sholat kemudian pakai niqab atau pakai cadar, maka hukumnya makruh. Bukan tidak sah sholatnya, sah, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Menutupi anggota sujud. Mestinya sujud itu adalah hidung ini nyium lantai, tapi nyium niqabnya, bukan nyium lantai. Maka pada saat haji itu Rasulullah SAW menyuruh perempuan yang pakai niqab itu supaya dibuka pada saat ihram. Maksudnya sedang memakai kain ihram, sudah niat ihram, niqabnya harus dibuka. Kalau sholat kan perempuan kan dengan perempuan kan nggak masalah kalau perempuan dengan perempuan kan, kecuali kalau perempuan campur dengan laki-laki. Pakai niqab itu kan tujuannya supaya mukanya tidak dilihat oleh suami orang kan gitu kan, supaya tidak dilihat oleh suami orang. Tapi kalau suami sendiri kan boleh lihat mukanya, boleh. Jangan sampai yang sering pakai niqab itu suaminya sendiri nggak boleh lihat mukanya, itu salah yang seperti itu. Jadi ketika sujud itu tangannya, sikunya ini harus diangkat. Lalu gimana kalau diletakkan di lantai? Kalau diletakkan di lantai itu tidak boleh, karena Rasulullah sampaikan jangan sampai sujud seperti anjing yang sedang yang sedang duduk itu, anjing sedang baring itu. Anjing kalau baring kan seperti itu. Jadi Rasulullah sampaikan jangan sholat seperti anjing, itulah yang dimaksud itu. Sholat seperti anjing itu artinya sikunya ini rata dengan tanah. Memang ada larangan seperti itu. Maka nanti ada orang yang sholat itu dikritik oleh Rasulullah. Sholli fa innaka lam tusalli, sholat kamu karena kamu belum sholat. Jadi sholat ketika sikunya turun ke bawah itu tidak boleh. Sikunya harus diangkat. Itulah pentingnya kita ngaji supaya tahu. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan kedua, izin bertanya, kita sholat zuhur ketinggalan 1 rakaat. Di rakaat yang kedua dan yang ketiga, apakah boleh membaca surat ayat? Silakan kita. Iya. Kita sholat zuhur ketinggalan 1 rakaat, di rakaat yang kedua dan ketiga apakah boleh membaca surah lain? Ketika kita sholat zuhur ketinggalan rakaat, otomatis umpamanya rakaat 1 ketinggalan, otomatis kita rakaat kedua masih dapat kita membaca surah Al-Fatihah. Maka rakaat ketiga imam kan tidak membaca surah Al-Fatihah, maka kita tidak usah baca surah Al-Fatihah. Kan kita suruh ngikuti imam. Maksudnya bukan Fatihah, surah yang lain, bukan surah Al-Fatihah. Ya. Kita sholat zuhur ketinggalan 1 rakaat karena masbuk. Kemudian ke rakaat pertama kedua kan setelah membaca surah Al-Fatihah membaca misalnya tabat yada atau idza jaa gitu. Jadi ketika rakaat kedua kita masih masuk rakaat pertama, saat itu kita membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Begitu rakaat ketiga, imam kan tidak membaca ayat pendek lagi, tidak membaca surah lagi, sudah surah Fatihah, maka makmum jangan baca itu, baca aja surah Al-Fatihah, baca. Karena kalau imamnya itu membacanya normal, makmumnya membacanya normal,
maka nanti sama-sama membaca normal. Kalau makmum membaca ayat nanti akan ketinggalan. Beda kalau bacanya abnormal. Nah, kalau normal pasti ketinggalan tuh. Kalau nggak normal ya iya. Jadi artinya apa? Rakaat ketiga ikuti imam, rakaat keempat ikuti imam. Maka ketika rakaat keempat, ibu masih rakaat ketiga, bapak masih rakaat ketiga, imam kan sudah tahiyat akhir. Bacalah tahiyat akhir. Cuman satu yang tidak diikuti, salam. Jangan ikut salam. Iya, kalau salam nanti batal itu karena salam itu menyelesaikan sholat. Jadi ketika innaka hamidum majid, makmum juga innaka hamidum majid. Imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan ikut. Sudah salam pertama, kemudian terus berdiri. Jangan berdiri sebelum salam, itu salah yang seperti itu. Ada yang belum salam lah berdiri, ya itu nggak boleh. Salam dulu imam, minimal salam pertama. Karena yang wajib itu adalah salam pertama. Salam kedua itu sunnah. Maka ketika salam pertama, kemudian terus tegak melanjutkan kekurangan dari rakaat yang tinggal. Baik, berikutnya ini pertanyaan yang bolehkah kita 1 atau sampai 5 niat dalam melaksanakan sholat sunnah? Contohnya kita kan pas masuk langsung sunnah wudu niatkan, sunat tahiyat masjid, sunat ini. Oh gitu. Ya, dengan 2 rakaat sholat sunnah. Terima kasih. Iya. Bolehkah kita 1 sampai 4 atau 5 niat dalam melaksanakan sholat sunnah? Contohnya niat sholat wudu, niat sholat tahiyatul masjid, niat sholat tobat nasuha, niat sholat hajat, niat sholat istiqoroh dengan 2 rakaat sholat sunnah. Ngapa enggak sekalian digabung dengan sholat fardunya? Sholat yang boleh digabung itu adalah sholat yang tidak terikat. Ketika sholat itu terikat, maka sholat itu tidak boleh digabung dengan yang lain. Contoh sholat yang tidak terikat apa? Sholat tahiyatul masjid. Itu sholat tahiyatul masjid itu tidak terikat. Kenapa? Tahiyatul masjid itu adalah tahiyat itu artinya menghormati. Tahiyatul masjid itu menghormati masjid. Syarat sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid itu adalah belum duduk di masjid itu, masih tegak. Maka apapun sholatnya, ketika dia pertama sekali sholat itu sudah masuk tahiyatul masjid. Oleh karena itu kalau sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat umpamanya qobliyah zuhur itu boleh. Tetapi kalau sholat itu berdiri sendiri seperti sholat taubat itu berdiri sendiri itu nggak bisa digabung yang seperti itu, nggak bisa, harus sendiri-sendiri. Kemudian yang menyebabkan banyaknya pahala yang diperoleh oleh orang sholat itu adalah niat. Semakin banyak niat, semakin banyak pahala. Oleh karena itu sholat sunnah 4 rakaat digabung dengan satu salam, dengan sholat sunnah 4 rakaat juga dipisah dengan 2 salam, itu pahalanya lebih banyak yang dipisah karena niatnya 2 kali. Kalau 4 salam, 1 salam itu cuman 1 kali. Lalu jangan bilang gimana kalau zuhur 2 kali, nggak boleh seperti itu. Itu sudah qat'i, yang itu nggak boleh dirubah-rubah. Sementara sholat sunnah itu bisa bermacam-macam. Nanti di sini akan juga dijelaskan ada Rasulullah itu sholat sunnah itu banyak rakaat 1 salam. Ada 3 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Ada yang seperti itu. Cuman yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang dilihat dari Rasulullah itu sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang dilihat oleh Ibnu Umar. Berbeda dengan dilihat oleh Aisyah. Karena apa? Yang dilihat Rasulullah sholat itu di rumah, bukan di masjid. Aisyah melihat Rasulullah sholat itu di rumah. Kalau di rumah Rasulullah ternyata 11 rakaat baru salam, itu di rumah. Jadi kalau di rumah boleh-boleh saja. Kalau di masjid nanti orang protes itu. Kalau di rumah mau berapa banyak itu boleh. Nah, jadi yang dilihat oleh Ibnu Umar itu berarti yang di luar. Enggak mungkin pas di rumah Sayyidah Aisyah dilihat pula oleh Ibnu Umar, enggak mungkin itu. Itu enggak punya adab kalau seperti itu kan. Jadi Aisyah meriwayatkan sholat Rasulullah itu ada sholat sunnah 3 rakaat
4 rakaat salam ada. Ibnu Umar meriwayatkan sholat sunnah itu 2 rakaat 1 salam. Mana yang kita ikuti? Yang kita ikuti karena kita di masjid, yang ikut Ibnu Umar 2 rakaat salam. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, apa hukum dan manfaatnya pada waktu nisfu Sa'ban semalam, Pak? Membawa air ke masjid dan apa ada hadisnya? Terima kasih. Iya. Ini yang tadi saya baca di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla. Kalau malam nisfu Sa'ban itu Rasulullah itu sangat sibuk, dan disunahkan pada malam itu adalah membaca ayat Al-Quran. Tidak dijelaskan yang mana, yang penting ayat Al-Quran. Karena yang kita tahu ayat Al-Quran yang sudah mujarrab, artinya sudah dicoba oleh ulama dan ada manfaatnya, hasilnya itu sudah kelihatan, itu adalah surah Yasin. Maka yang kita baca adalah surah Yasin pada malam itu. Karena apa? Karena surah Yasin itu dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kitab namanya Tafsir Al-Quranul Azim yang terkenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, siapa orang yang membaca surah Yasin dan diniatkan untuk satu kesulitan yang sulit dibaca untuk itu, maka Allah akan meringankan kesulitannya. Itu ada di dalam muqaddimah Tafsir Al-Quranul Azim, Tafsir Ibnu Katsir. Di muqaddimahnya nih, muqaddimah sebelum mentafsirkan surah Yasin. Tapi belakangan ini kalau di HP itu dibuang muqaddimahnya itu, padahal itu penting. Itu salah satu karya dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu termasuk dari sanad Ibnu Taimiyah, itu termasuk dari muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi di sini Ibnu Katsir menyampaikan di dalam tafsirnya muqaddimah surah Yasin itu, siapa orang yang membaca surah Yasin di malam hari maka paginya diampuni dosanya. Siapa membaca surah Yasin niatnya adalah untuk kesulitannya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya itu. Maka kemarin ketika kita membaca surah Yasin, tidak tahu kalau di sini itu ada 3 kali baca surah Yasin, di sini 3 kali juga. 3 kali. Yang pertama kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah, niatnya adalah pertama minta umur panjang lagi berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khairi wal manfaah. Namanya berkah itu kebaikannya tambah, manfaatnya tambah, itu berkah. Kalau nggak tambah-tambah dan juga nggak bermanfaat, itu nggak berkah itu. Jadi ciri-ciri orang yang umurnya panjang berkah itu gampang diajak ke masjid, gampang diajak ke pengajian. Karena pengajian ini Umar bin Khattab meriwayatkan siapa orang pergi ke pengajian lalu dia dengar isi pengajian itu kemudian pulang, maka dosanya itu sudah rontok. Sampai ke rumah itu dosanya sudah diampuni oleh Allah. Walaupun dikatakan itu kajibalit tihamah. Umar bin Khattab menyampaikan walaupun dosanya itu sebesar bukit Tihamah, itu diampuni oleh Allah. Maka orang kalau andekan itu nampak, ya yakin tuh berduyun-duyun. Andekan nampak, cuman barang itu nggak nampak masalahnya gitu. Kalau nampak yakin berduyun-duyun itu. Kemudian pada yang keduanya kita minta kepada Allah kan kemarin itu supaya kita diberi rezeki yang banyak lagi halal kan gitu kan ya, siapapun perlu kan rezeki banyak lagi halal. Oleh karena itu ketika kita diberi rezeki banyak lagi halal, Ramadannya kita beribadahnya tenang. Kenapa? Yang mau dipakai makan sahur ada, yang mau dipakai untuk buka puasa ada, maka tenang. Maka orang-orang dulu itu ketika sudah bulan Ramadan mau berakhir itu berlomba-lomba mengeluarkan zakat malnya kepada orang yang benar-benar memerlukan itu. Supaya apa? Supaya dia khusyuk di dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Itu dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah seperti itu. Kemudian yang terakhir kemarin kan kita minta ketetapan iman. Artinya apa? Melalui surah Yasin itu kita minta kepada Allah 3 macam itu tadi. Dan itu dibolehkan. Karena apa? Karena di dalam hadis itu dikatakan orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca surah Al-Quran. Tapi nggak disebutkan surah apa saja.
Kalau bisanya qul huwallahu ahad ya enggak apa-apa, qul huwallahu ahad saja, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu aja kalau memang bisanya cuman itu kan faqra'u ma tayassara minkum minal Qur'an. Perintahnya kan begitu. Baca yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi ini ada hadisnya dan panjang sekali hadisnya. Ini ada tertulis kalau pengen lebih dalam lagi ada tertulis dalam kitab namanya Al-Ghunyah li Thalibi Thoriqil Haq Azza wa Jalla juz 1. Itu ada 2 juz. Ada juz 1 bagian akhir setelah pembahasan tentang bulan Rajab. Oh, airnya. Ya, kemudian air. Air yang kita baca itu adalah air yang kita baca. Air yang kita minum itu adalah air yang sudah dibacakan surah Yasin. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah. Sunnah meminum air itu sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Karena begini, Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitabnya Al-Ghunyah itu tadi itu mengutip apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu adalah salah satu pendiri mazhab yang keempat namanya mazhab Hambali. Di situ Imam Hambali itu ketika diminta tolong doa kepada Allah itu Imam Hambali suka ini air putih itu kemudian dibacakan doa, setelah itu ditiupkan ke situ tapi tidak diludahi, ditiupkan di situ, kemudian terus diminum seperti ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu baru. Ya, itu contohnya. Ya, ini contoh ini kan. Ini contoh. Contoh. Maka boleh yang seperti itu, boleh kita, tapi niatnya adalah tabarruk, minta berkah kepada Allah melalui bacaan-bacaan surah Yasin tadi. Enggak usah dengar enggak ada berkahnya itu, tahu mana dia berkah itu enggak kelihatan kok. Kok dibilang enggak ada berkahnya? Ada itu pasti tuh. Ada yang mengatakan tidak ada berkahnya dari bacaan-bacaan yang ditiupkan ke air itu. Buktinya ketika ada orang sakit datang ke tempat kiai, Pak Yai aku sakit begini. Setiap hari kok begini. Terus diambilkan air oleh Pak Yai, dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian ditiupkan situ sambil berdoa Pak Yai itu. Berdoa, ya Allah sembuhkanlah ini. Kemudian diminum bismillah. Ternyata sehat. Ada yang kejadian seperti itu, banyak yang seperti itu. Dan bahkan ada, saya pernah membaca artikel itu ada air yang dibacakan doa dengan air yang tidak dibacakan doa, itu ternyata partikel airnya itu berbeda. Itu ada, saya pernah membaca artikel tapi sudah lama sekali itu. Dan itu bisa jadi buktinya, ini bukti ini ada air, yang satu lagi ada air. Yang satu saya bacakan ayat kursi. Selesai saya bacakan ayat kursi, saya tiupkan ke situ. Yang satu tidak saya bacakan ayat kursi, memang sengaja. Yang satu, ketika ada orang kesurupan, yang saya sodorkan yang ada ayat kursi ini, ditolaknya, dihempasnya, jatuh. Tetapi ketika yang disodorkan yang tidak ada ayat kursi, diminumnya. Ini sebagai bukti bahwasanya ketika air ini dibacakan ayat Al-Quran, maka esensi ayat Al-Quran itu akan Allah masukkan ke dalam air itu. Cuman jangan kita percaya dengan airnya, kita percaya dengan Allahnya di situ. Jadi intinya balik-balik adalah Allah. Ketika kita minum air, kemudian hilang haus, itu yang menghilangkan haus bukan air, tapi Allah. Kalau ada orang percaya air inilah yang menghilangkan haus, maka menjadi syirik nanti seperti itu. Orang minum, umpamanya sakit kepala, terus minum paracetamol. Setelah minum paracetamol, sembuh sakit kepalanya. Lalu bilang, paracetamol ini yang menyembuhkan aku. Syirik seperti itu. Allah hanya menitipkan kesembuhan melalui paracetamol itu. Maka dulu Nabi Musa alaihissalam ketika sakit gigi itu sudah koming, istilahnya itu sudah mentok. Gimana cara ngobatinya? Jadi akhirnya Allah tunjukkan di depan rumahmu itu ada tumbuhan
ada daun, ambil daun itu kemudian makan, dimakan sehat. Akhirnya kan tahu, wah ini ternyata kalau sakit gigi obatnya ini. Besok lagi sakit lagi, makan itu lagi nggak sembuh. Kenapa nggak sembuh? Yang diingat daunnya bukan Allahnya. Ini membuktikan bahwasanya semua itu kembalinya adalah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan asalkan backing akhirnya adalah Allah, itu tidak syirik. Tapi walaupun minum obat tapi backing akhirnya adalah obat itu, maka dia menjadi syirik. Jadi syirik itu adalah urusan keyakinan, nggak bisa dilihat oleh orang gitu. Selanjutnya yang terakhir, Assalamualaikum Ustaz. Ketika kita salat sunnah, tiba-tiba orang di belakang menepuk pundak kita untuk bermakmum, bagaimana hukumnya? Oh gitu ya. Sebagai tanda orang mau bermakmum memang harus ada tanda-tandanya. Tanda-tanda yang paling umum adalah ketika menepuk pundak. Ketika menepuk pundak berarti kita sedang ada orang di belakang kita mau makmum kepada kita. Oleh karena itu, imam itu tidak wajib niat imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau makmum itu wajib niat makmuman lillahi ta'ala. Jangan sampai kedua-duanya niat. Misalnya usolli fardhal maghribi salasa raka'atin imaman wa makmuman. Enggak boleh gitu. Atau makmuman wa imaman, maksudnya apa? Jaga-jaga nanti kalau ada orang yang nyenggol dari belakang yang seperti itu, nggak boleh. Jadi imam itu tidak wajib niat imam, tetapi makmum itu wajib niat makmum. Lalu ketika makmum itu nanti jadi imam gimana? Ya udah otomatis karena ada makmumnya di belakang. Lalu gimana kalau seandainya cuman berdua, cuman ada satu? Kalau ada satu, artinya makmumnya cuman satu, imamnya cuma satu, jangan di belakangnya, tapi di sebelahnya. Kalau sebelahnya nggak ada orang, artinya kalau ada orang ya nggak bisa, umpamanya sebelahnya dinding, sebelahnya orang kan nggak bisa. Itu dalam keadaan darurat namanya. Kalau nggak ada orang, di sebelahnya agak mundur sedikit, ada jarak sedikit, tapi di sebelahnya. Lalu bagaimana nanti kalau seandainya ada makmum lain? Makmum lain cukup mengetuk yang makmumnya yang tadi. Ketika diketuk tadi itu bukan berarti dia mau berimam kepada makmum tadi. Artinya dia mau ngomong sebetulnya, aku juga mau makmum, mundur yuk. Nah, berarti di situ terus mundur. Mundurnya jangan 3 langkah berturut-turut, 2 langkah kalau jauh. Karena bergerak 3 kali berturut-turut itu kan batal menurut mazhab Syafi'i. Oleh karena itu mundurnya sedikit-sedikit. Jadi boleh, hukumnya nggak apa-apa. Ketika artinya jaiz, boleh. Ketika mau makmum itu menepuknya, dan bahkan itu di mustahab, dianjurkan supaya imamnya tahu. Nanti kalau tiba-tiba di belakang itu kan nggak tahu. Ini salat sunnah, kita salat fardu mungkin gitu. Nah, ketika kita ternyata yang disenggol itu sholat sunnah, yang mau makmum itu adalah sholat fardu, maka imamnya harus ada isyarat. Umpamanya isyaratnya seperti ini. Itu artinya tidak sholat fardu, seperti yang mau diikuti. Atau pindah ke sebelahnya. Pindah ke sebelahnya 1 langkah. Kalau sebelahnya ada tempat, kan kadang-kadang sebelahnya nggak ada tempat. Sebelahnya nggak ada tempat, dia kasih isyarat, umpamanya seperti ini. Nggak usah pakai isyarat subhanallah, itu orang lupa kalau subhanallah itu. Jadi yang penting kasih isyarat kalau ia bukan sholat wajib, dia sholat sunnah. Kita jadi diketok kan, jadi imam kan, keluar kan. Tapi tahu kan kita akan. Ya harus kayak gini, angkat tinggi dikit. Jangan kayak gini-gini. Gini batal gini-gini. Atau kayak gini batal itu. Cukup aja kayak gini.
Harus tahu dia. Dia kan nengok kita itu. Kalau mau berimam dengan kita kan nengok kita itu. Kalau nggak nengok kita ya nggak mungkin tahu dia. Misalnya sampai duduk kayak gini, ya itu salah itu. Jadi kalau mau jadi makmum, tengok dulu imamnya. Oleh karena itu ketika kita memilih pemimpin kan kita harus tengok pimpinan kita kan. Jangan milih pemimpin nggak nengok pimpinan. Milih pemimpin nunduk kayak gini nggak tahu siapa yang memimpin kita. Sama dengan sholat tadi itu. Ketika kita mau makmum dari sholat itu ya kita lihat imamnya itu siapa. Baru kita ketok gitu. Kalau seandainya tidak cocok sholatnya, yang satu sholat sunnah, yang satu sholat wajib, otomatis yang mau bermakmum kan yang wajib tuh. Maka pindah ke sebelah satu langkah atau kasih isyarat yang lain. Asal jangan bunyi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk berkat malam ini yang mohon kepada Ustaz untuk bacakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana ya Allah jibali tafarraqan ma'suman. Amin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusqa waj'alna akhirul rasidin. Allahumma la tad'a' lana fi qulubina hadha dhanba illa ghafartahu. Amin. Amin. Taqabbal ya karim. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.